Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Alfiah Ulfa. Saya dosen Prodi PIAUD Insuri Ponorogo. Saya akan presentasikan terkait dengan media bahan ajar, alat permainan edukatif anak usia dini, buku pintar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian alat permainan edukatif. APE atau alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai sarana atau peralatan yang mengandung nilai pendidikan dan mampu menstimulasi aspek-aspek perkembangan anak. Aspek-aspek perkembangan anak usia dini ada 6, diantaranya yang pertama adalah nilai agama dan moral. Yang kedua, fisik motorik. Yang ketiga, kognitif. Yang keempat, sosial emosional. Yang kelima, bahasa. Dan yang keenam, seni. Untuk ciri-ciri alat permainan edukatif, pertama, ditujukan untuk anak usia PAUD. Yang kedua, berfungsi untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Yang ketiga, dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan untuk bermacam tujuan aspek pengembangan atau bermanfaat multiguna. Yang keempat, aman bagi anak. Yang kelima, dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas serta bersifat konstruktif. Yang terakhir yaitu mengandung nilai pendidikan. Untuk syarat pembuatan dan pemanfaatan alat permainan edukatif anak usia dini. Yang pertama adalah aman. Kedua, ukuran dan berat APE harus sesuai dengan usia anak. Yang ketiga, desainnya harus jelas. Yang keempat, APE harus mempunyai fungsi untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Kelima, harus dapat dimainkan dengan berbagai variasi, tetapi jangan terlalu sulit sehingga membuat anak frustasi atau terlalu mudah sehingga membuat anak cepat bosan. Yang keenam, walaupun sederhana, harus tetap menarik baik warna maupun bentuknya. Dan bila bersuara, suaranya harus jelas. APE harus mudah diterima oleh semua kebudayaan karena bentuknya sangat umum, sehingga bisa digunakan oleh agama apapun. Yang kedelapan, APE harus tidak mudah rusak. Selanjutnya ada jenis-jenis APE. Pertama, APE berdasarkan penempatannya terdiri dari APE outdoor dan APE indoor. Kedua, APE berdasarkan masa atau waktu, terdiri dari APE tradisional dan juga APE modern. Ketiga, APE berdasarkan pendapat para ahli. Saya menggunakan 4 pendapat para ahli. Yang pertama, Elizabeth Palmer dengan boneka tangan, Maria Montessori dengan puzzle, George Krasidat dengan balok Krasidat, Robert dengan balok blokus. Untuk selanjutnya, di sini adalah contoh pembuatan APE. Di situ terdapat video contoh pembuatan APE boneka jari. Silakan menikmati. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Saya perkenalkan Jerpapet. Jerpapet adalah boneka jari. Boneka jari ini merupakan perkembangan dari teorinya Elizabeth Palmer. Nah, ini saya membuat boneka jari bentuk gajah. Bagian-bagiannya satu telinga, potong sendiri. Terus kemudian ini kepala, potong sendiri. Mata, buat sendiri. Biasanya lebih cantik. Terus kemudian ini adalah badannya. Memasukkan jarinya di sini nanti. Oke, kita lanjut sama-sama ya. Selanjutnya, setelah kita gunting, kita bentuk seperti gajah seperti ini. Kita siapkan mata, terus kita siapkan telinga dan sebagainya. Kita mulai mengelem. Bisa dengan dijahit
bisa dengan dilem. Saya menggunakan lem tembak seperti ini. Ada isinya dan tembaknya. Pertama, kita mulai lem dulu telinganya. Ya. Ya, kita mulai lem dulu. Ya. Kemudian telinga sampingnya. Selanjutnya, baru kita mulai lem yang bawahnya. Selanjutnya, yang bagian samping. Kita rekatkan lagi. Nah, kemudian kita selanjutnya adalah bagian kepalanya. Kepalanya ya. Kepalanya kita lem di sini. Kita lem sini. Kemudian kita lem bagian matanya. Terus, nah, kemudian mata satunya. Masih biasa gerak lagi. Bisa dari anak bisa baca yang mati. Selesai. Bila boneka karpet gajah, tinggal nanti anak-anak memainkannya, menggunakannya dengan memasukkan jari tangannya di sini. Nah, sudah, terus kemudian gerak-gerakan. Contohnya, Assalamualaikum. Hai, namaku Gajah Comel. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, itu tadi contoh pembuatan APE boneka jari. Perkembangan dari APE Elizabeth Palmer. Nah, yang mampu untuk menstimulasi aspek perkembangan anak. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh APE buku pintar yang di dalamnya terdapat beragam macam kegiatan. Salah satunya adalah ada boneka jarinya. Setiap halamannya masing-masing memiliki kegiatan yang berbeda yang mampu menstimulasi 6 aspek perkembangan anak. Silakan menikmati. Itu boneka jari ini merupakan salah satu kegiatan yang terdapat dalam buku pintar. Contohnya lagi seperti ini. Sekarang di teman-temannya gajah, ada penguin, ada bir, ada si comel beruang berkacamata. Semuanya boneka jari. Nah, terus ini bisa ditaruh dalam kantong sini atau ajaib. Nanti bisa dimainkan oleh anak-anak ketika waktu bermain untuk menstimulasi aspek perkembangan bahasa anak sehingga anak lebih memiliki kosakata yang lebih banyak, lebih beragam seperti itu. Untuk gambaran selanjutnya ada seperti ini. Ini untuk melatih fisik motorik anak. Bisa dilepas, bisa dipasang. Nah, bagaimana anak memasang seperti ini? Apakah benar pas sesuai rekatannya atau tidak? Ketika dimasukkan, apakah anak mampu memasukkannya dengan baik ataukah tidak? Kemudian ada kegiatan lagi, sering berwarna-warni sesuai dengan kesukaan anak-anak yang berwarna-warni. Ada merah, ada pink, ada kuning, dan lain sebagainya. Nanti bisa beragam atau bisa dimodifikasi warnanya. Kegiatan selanjutnya adalah
membuka, menutup menggunakan seperti ini, ya kan? Ada yang seperti ini. Ini saya membuatnya dengan bentuk ulat, ulat yang ada di pohon, biar anak-anak lebih suka. Oh, ternyata ada binatang yang bernama ulat, ya. Warnanya putih, semuanya dilepas pasang bisa untuk melatih fisik motorik halus anak, fisik motorik kasar anak, karena untuk kekuatan ketika anak harus menarik yang namanya setiap tubuhnya dari ulat ini dan memasangkannya, apakah pas ataukah belum, seperti itu. Terus lagi selanjutnya adalah terkait dengan kognitif anak, bermain matematika, bermain itu ada angka 1, kemudian 2, kemudian 3, sambil berhitung 1, 2, 3, 4, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi anak semakin paham terkait dengan angka. Selanjutnya ada memasangkan dan juga melepaskan apa namanya, ini adalah baju, mengantingkan baju, apakah anak mampu, seperti ini ya. Ini menggunakan kain panel semuanya. Ketika anak-anak belajar mandiri, anak-anak mampu untuk memasang dan juga melepaskan kancing baju ketika sekolah, seperti ini ya. Ini dia dipasangkan, melepaskannya juga demikian. Kemudian selanjutnya ini adalah bentuk bunga angka untuk merekatkan, melatih motorik halus anak serta kognitif anak. Ketika anak memilih angka 1, bisa dimasukkan ke dalam sini, atau guru menunjuk silahkan ambil angka 8, berarti anak harus mampu mengingat yang 8 itu mana, oh ini dia. Ketika anak sudah paham, jadi dimasukkan ke dalam kantong, silahkan mengambil angka 4. Ketika anak menunjuk 4, berarti anak sudah memahami terkait dengan angka. Kita kembalikan lagi ya, nanti biar bisa digunakan untuk bermain anak. Selanjutnya lagi menalikan tali sepatu. Ini sangat bagi anak itu hal yang jarang dilakukan karena sekarang sepatunya adalah rekatan. Nah, untuk selanjutnya ketika anak sudah masuk ke tahap selanjutnya itu anak dilatih untuk mengancingkan atau memasangkan, menarikan tali sepatu seperti ini, diajarin pelan-pelan. Ya ini disilang, kemudian akhirnya dimasukkan, kemudian ditarik dua-duanya, kemudian bentuk pita seperti ini, kemudian disilangkan pula, kemudian ditarik. Ini butuh berhari-hari juga ya, butuh pelan-pelan untuk anak itu paham terkait dengan cara menalikan tali sepatu ya. Apakah fisik motoriknya sudah mampu, visual spasialnya sudah mampu untuk menalikan tali sepatu, nanti bisa dilatih berkali-kali. Nah, kemudian ini ada bentuk ya, ada bentuk apa ini, segitiga. Kemudian ada rekatannya juga untuk melatih motorik halus anak. Bentuk segitiga warnanya apa? Merah. Coba cari bentuk lingkaran. Mana ya lingkarannya? Ketika anak sudah mampu menentukannya ini, berarti anak sudah paham lingkaran itu mana. Warnanya apa? Lingkaran hijau misalnya. Oh, anak sudah mampu mengetahui dan terkait dengan warna. Banyak sekali sedang kegiatan di begini pintar ini covernya. Ini semuanya melatih nilai agama moral anak, kemudian kognitif anak, sosial emosional anak, fisik motorik anak, dan juga kemudian kognitif bahasa, kemudian seni. Semuanya dalam aspek perkembangan anak itu sudah include ke dalam dalam buku pintar yang dibuat oleh mahasiswa nantinya ya. Nah ini bisa digunakan untuk menstimulasi aspek perkembangan anak. Semuanya dimulai dengan ucapan bismillah dulu sebelum mengerjakan tugas atau sebelum berkegiatan. Kemudian diakhiri dengan alhamdulillah. Sosial emosionalnya apa? Adalah melatih kesabaran anak. Apakah anak sabar menarikan tali sepatu? Apakah anak sabar mengancingkan baju melepasnya? Dan lain sebagainya. Bahasanya anak juga mampu untuk melakukan drama atau melakukan bermain peran dengan menggunakan boneka jari. Seninya adalah warna-warna ini menjadikan anak lebih semangat untuk belajar. Kemudian fisik motorik halusnya semuanya mengandung fisik motorik halus maupun kasar yang anak itu harus mampu merekat dan memberikannya dengan lepas, dengan maksimal, dengan baik. Nah, demikian ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya, semoga menjadi suatu referensi bagi kalian untuk membuat buku pintar. Terima kasih.
Oke, demikian merupakan presentasi dari buku pintar dengan beragam kegiatannya yang mampu mengembangkan 6 aspek perkembangan anak yang dapat digunakan oleh beragam agama karena mengandung nilai agama moral yang sebelumnya harus melakukan atau mengucapkan doa terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, dan selesai dengan doa pula. Oke, demikian presentasi dari saya. Cukup sekian, semoga menambah referensi bagi kalian semuanya yang menonton. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Leave meeting atau end meeting?